Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih yang sudah join di SR Energy Week ini. Untuk hari ini temanya itu ada inovasi limbah, dan pemateri dari hari ini adalah Bapak Panji dari dosen Teknik Mesin ITB. Nah, saya sendiri akan menjadi moderator di sini selama kurang lebih 1 jam lebih, dan saya Sasa dari Teknik Lingkungan 2016 ITB. Nah, mungkin nanti akan ada pemaparan dari Pak Panji, dan mungkin di tengah-tengah akan ada beberapa pertanyaan polling dan lain-lain dan sebagainya. Nanti akan dilanjutkan dengan sesi Q&A yang didesain 2 termin, dan setiap terminnya akan ada 3 pertanyaan. Nah, jadi tadi udah rame ya di chat, hadir bermacam-macam, ada yang dari Makassar. Mungkin ada yang mau di chat lagi dari mana ini? Perkenalkan dari mana? Tadi ini attendance-nya cukup banyak, sudah ada 424 orang. Nah, mungkin saya akan mengenalkan sedikit pembicara kita pada hari ini, yaitu Bapak Panji. Kalau saya sendiri, karena saya mahasiswa teknik lingkungan, cukup sering sih mendengar nama Pak Panji ini, karena waktu itu sempat memberikan sebuah materi dalam acara Ikatan Alumni Teknik Lingkungan ITB yang bekerja sama dengan ITB Eko Kampus, dan Bapak Panji ini pernah memaparkan tentang teknologi pengolahan sampahnya juga nih. Nah, waktu itu, jadi untuk mahasiswa teknik lingkungan, Bapak Panji ini cukup familiar gitu. Jadi, oh ya Bapak Panji yang teknologi pengolahan sampah itu gitu. Jadi mungkin attendees yang hari ini juga banyak juga dari mahasiswa teknik lingkungan gitu. Mungkin penasaran juga nih, gimana sih sebenarnya inovasi limbah untuk dalam pengembangannya dalam renewable energy gitu. Jadi mungkin nanti pertanyaannya akan lewat chat. Dan mungkin Bapak kira-kira presentasinya berapa lama ya Pak? Saya ada kira-kira 40 slide ya. Kita usahakan 40 menit. Gitu. Ya, baik. Mungkin sekian teman-teman. Mungkin bisa dimulai dari Pak Panji untuk memaparkan. Silakan Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. 447 viewer. Wah, saya deg-degan juga nih. Belum pernah. Pak, cukup banyak. Di satu ruangan yang isinya lebih dari 100 orang aja bahkan udah wow sekali. Memang teknologi itu bisa mengubah, mendekatkan yang jauh ya. Jadinya yang asalnya tidak bisa ketemu tapi akhirnya malah bisa ketemu. Ya, terima kasih sekali. Ini saya diberi kesempatan buat menjadi istilahnya narasumber lah dalam sesi Energy Week ya. Meskipun kalau dibandingkan dengan penyaji yang lain, judul saya cukup 2 kata aja, inovasi limbah dan berbahasa Indonesia gitu. Jadi agak-agak minder juga. Kalau lihat yang lain tuh ada renewable energy-nya, kemudian ada pokoknya bahasanya bagus-bagus lah. Jadi saya mau mulai. Ini izinkan saya berbagi slide-nya. Ini juga saya mesti memberi disclaimer dulu. Mungkin nanti di tengah-tengah akan ada suara-suara anak-anak, karena mereka juga turut berkeliaran di rumah. Ini resiko dari work from home ya. Apakah sudah kelihatan, Mbak Sasa? Sudah Pak. Oke, jadi dengan mengucap bismillah, nama saya Panji Prawisuda. Saya dosen teknik mesin di Institut Teknologi Bandung. Tapi seperti yang tadi Sasa bilang, malah teman-teman saya lebih banyak di teknik lingkungan mungkin sekarang, karena memang yang kami lakukan atau yang kami riset, yang kami teliti sekarang lebih banyak berhubungan dengan sampah, atau dalam hal ini saya bilang limbah. Nah, topik hari ini itu inovasi limbah. Jadi buat teman-teman yang sudah pernah lihat ya, ini adalah kerajinan dari batok kelapa yang bisa kita buat jadi hiasan rumah, jadi tempat tisu, kemudian jadi dompet, jadi tas. Intinya ini keren-keren lah. Jadi inovasi limbah ini yang akan saya sampaikan hari ini. Tapi bohong. Jadi enggak. Saya nggak akan bicara soal itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke TPA. Tapi
tentu sebagai mahasiswa atau saya anggap audiensnya ini generasi muda ya. Sebagai generasi muda, kita harus berpikir yang lebih panjang. Tidak hanya berhenti di sisi kerajinan yang kemudian nanti akan masuk juga ke tempat sampah, tapi dibuat menjadi benda yang lebih bermanfaat dan bahkan mungkin bisa digunakan ulang. Oke, nah seperti tadi yang sudah saya beri disclaimer dulu di awal, ini bakalan banyak sound efeknya, jadi mohon maaf. Moga-moga suara saya masih cukup jelas ya. Nah, sebenarnya hari ini yang akan saya bawakan, inovasi limbah dengan koneksi kepada sumber energi terbarukan. Karena ini adalah eventnya SRE, jadi memang tidak akan bunyi kalau ini tidak dihubungkan dengan renewable energy atau teknologi untuk energi terbarukan. Pertama-tama saya ingin mengklarifikasi dulu definisi sampah atau limbah. Sampah atau limbah? Sampah dan limbah. Yang mana yang benar gitu? Jadi sebenarnya banyak definisinya. Yang paling pertama adalah definisi dari KBBI. Saya coba sampaikan ya. Sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya. Dan sebagainya ini berarti ini benda lain-lain lah. Intinya kita sudah dapat pesannya bahwa ini adalah sesuatu yang negatif atau yang jelek yang akhirnya dibuang. Sementara kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah itu adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Nah, jadi sudah mulai ada kerangkanya. Kata kunci pertama adalah manusia, kata kunci kedua adalah berbentuk padat. Oke, ada juga proses alam, tapi kita tahu yang menghasilkan sampah paling banyak manusia. Jadi manusia dan padat. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Lalu limbah. Limbah itu apa sih? Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, limbah itu adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Jadi ini lebih luas lagi, tidak hanya berbentuk padat, tidak hanya kegiatan sehari-hari manusia, tapi dari suatu usaha dan atau kegiatan. Saya ambil contoh dari pabrik. Dari limbah yang keluar dari pabrik bisa berbentuk padat, bisa berbentuk cair, atau bisa berbentuk gas. Jadi ini lebih umum. Karena itu topik hari ini saya ingin lebih umum, saya ingin buat lebih umum, sehingga bahasa yang akan saya gunakan itu adalah limbah. Nah, sebelum bicara limbah, kita lihat dulu sumber limbah. Jadi biasanya kita bicara limbah ketika sudah menjadi limbah. Tapi untuk mengatasi masalah limbah, mari kita lihat dulu sumbernya. Sumbernya itu ada di sini. Gambar sebelah kiri, sorry ya sebentar ya, saya ini anak-anak dulu deh. Yuki, Kiku, mainnya di bawah dulu dong, lagi ngomong. Kiku, ke bawah dulu deh. Mainnya di bawah, ya. Mohon maaf, karena intermezzo itu. Wow, tolong ditutup dong pintunya, lagi ngomong. Udah sana ke bawah, ke bawah. Safwan, ke bawah. Ke bawah. Ayo. Oke. Anak saya ada 3, yang satu SMP kelas 3, udah mau SMA. Jadi sekarang lagi asik-asiknya chatting dengan teman-temannya sambil main. Saya nggak tahu ada pakai Discord, kemudian yang lain-lain lah. Kemudian yang kedua ini kelas 4 SD, yang ketiga masih TK kecil. Jadi ini bakalan sangat berisik. Saya coba alihkan dulu mereka sebentar. Oke, kembali bicara tentang limbah. Sebelum bicara tentang limbah, kita lihat dulu sumbernya. Dan sumbernya sebetulnya adalah kita sendiri. Kalau di sini gambar yang sebelah kiri adalah gambar orang-orang yang bekerja di kantor. Di sini kita bisa lihat orang duduk sedang mengerjakan di laptop, kemudian ada yang sedang berbicara, ada yang sambil minum kopi. Kemudian di gambar sebelah kanan kita lihat sebuah keluarga sedang makan siang mungkin ya. Dan ini gambaran kita sekarang, cukup sedih. Saya juga cukup terhentak melihatnya. Bapaknya sambil lihat tablet, anaknya sambil main
Nintendo DS gitu, kemudian ada yang main HP sambil lihat laptop. Mereka berada di meja yang sama tapi tidak saling melihat, tapi itu pembicaraan lain. Yang ingin saya bicarakan adalah sumber limbah atau calon limbah atau calon sampah dalam hal ini kalau dia berubah limbah domestik ya. Saya ambil contoh yang pertama adalah kursi. Oke, saya nggak akan bicara dulu soal makanan, saya nggak akan bicara soal plastik, saya bicara kursi dulu. Ini adalah masalah besar di dalam pengelolaan sampah kita. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa kursi yang ada ini terbuat dari plastik ya, dan ini akan jadi limbah. Kemudian gadget, di situ ada limbah plastiknya, ada limbah elektroniknya, di situ ada PCB-nya, tembaganya, emasnya, berbagai jenis mineral yang kalau kita ingin ambil sebetulnya tidak akan jadi semudah itu. Meskipun kita tahu itu berpotensi. Piring, banyak piring yang menggunakan piring melamin, dan itu sebetulnya juga bagian dari polimer, ini akan jadi sampah, walaupun dia piring keramik pun ini juga akan jadi sampah. Alat tulis, kacamata. Kacamata yang saya pakai sekarang ini campuran, ada bahan logamnya, tapi juga lensanya sebetulnya terbuat dari plastik. Kita berbicara calon sampah di sini. Benda-benda yang kita cintai, yang kita pakai sekarang itu sebetulnya calon-calon sampah. Nah, yang jadi masalah memang ini ternyata sangat banyak. Begitu saya klik satu persatu, jumlahnya sangat banyak, jenisnya sangat banyak. Belum lagi kalau kita bicara sampah plastik. Ini sudah jamak ya, banyak orang yang tahu. Indonesia juara 2. Sayangnya juara 2 dalam sampah plastik. Kalau juara dunia, Piala Dunia mungkin oke ya, ini sampah plastik masalah. Dan bukan cuma itu, sebetulnya Indonesia juga juara dunia. Tidak dalam sampah plastik, tetapi dalam sampah makanan. Ini menurut Economist Intelligence Unit tahun 2016, Indonesia juga juara 2 untuk sampah atau limbah makanan dan sisa-sisa makanan. Jadi orang Indonesia itu membuang kira-kira 300 kg per orang per tahun. Ini kalah dibandingkan Arab Saudi ya dengan 427 kg. Tapi kita melampaui Amerika Serikat. Jadi jumlah sampah yang kita buang itu sangat banyak. Kalau ini dihitung-hitung kasar ya, dalam sehari mungkin hampir 1 kilogram kita buang. Teman-teman mungkin tidak sadar buat yang makan makanan jadi ya, bagian potongan-potongan cah kangkung yang kita makan, bagian kepala udang yang biasanya tidak disajikan itu akan jadi sampah. Dan ini yang sebetulnya diperhitungkan dalam food loss, perhitungan food loss tiap-tiap negara. Bahkan setelah habis dimakan pun makanan ini akan jadi limbah juga. Mungkin tunggu 15 menit, ada yang tunggu sejam, ada yang tunggu besoknya, itu akan jadi limbah. Anda tahu lah itu keluarnya di mana. Dan yang saya tunjukkan dengan gambar di sebelah kanan, jangan lupakan pembungkusnya. Banyak orang yang bilang bahwa sampah plastik itu umurnya ratusan tahun, ribuan tahun. Tapi saya bilang plastik pembungkus ini umurnya cuma 2 detik. Kita sobek, rotinya dimakan, kemudian langsung dibuang. Fungsi benda ini itu sangat pendek ketika kita makan. Jadi ini satu hal yang perlu kita pertimbangkan bersama, bahwa ketika kita makan, jangan lupakan pembungkusnya. Ini yang akan jadi sampah. Jadi banyak. Kalau kita kombinasikan keduanya, ini saya mau bandingkan antara gaya hidup zaman Belanda. Ini adalah satu jalan di daerah Pasar Baru di Kota Bandung. Kemudian ini satu jalan di depan rumah tahun 80-an. Dan ini adalah jalan di depan rumah baru-baru saja, tahun 2000-an. Ada hal yang berbeda nggak? Selain ini menjadi semakin canggih, tapi yang ingin saya tunjuk adalah ketiga benda ini. Tempat sampah. Tempat sampah di pinggir jalan di zaman Belanda itu terbuat dari kaleng ya, lumayan bagus gitu. Bentuknya terlihat jelas. Mungkin ada beberapa yang dari besek. Besek itu bahan apa ya? Sejenis bambu gitu lah. Tapi itu berubah. Di tahun 80-an masyarakat kita berbondong-bondong memiliki tempat sampah yang terbuat dari bata merah, kemudian di semen, biasanya ada di pinggir jalan. Dan ini agak-agak lucu karena sebetulnya ini di luar lahan rumah kita.
teman-teman bisa lihat bahwa pagarnya itu ada di sebelah dalam dari tempat sampah. Ini artinya tempat sampahnya ada di luar rumah ini. Jadi mengambil fasilitas umum sebetulnya. Tapi di generasi berikutnya di tahun 2000-an ini jadi berbeda. Yang tadinya tempat sampah dari besek atau dari kaleng, kemudian berubah menjadi semen, bata, sekarang berubah menjadi plastik. Tempat sampah dibuat menjadi lebih bersih, quote unquote, itu dengan cara apa? Dengan cara kita menaruhnya di kantong plastik, kemudian kita gantung atau kita simpan di depan rumah. Seperti di rumah orang tua saya ini biasanya digantung di depan pagar. Nanti tukang sampahnya akan ngambil. Perubahan gaya hidup ini juga mengakibatkan karakter sampahnya pun berubah. Zaman saya kecil, di rumah nenek saya tempat sampah itu hanya berupa lubang di belakang rumah yang kemudian diisi dengan sampah. Setelah itu ditutup. Nanti pindah tempat lagi, dan selanjutnya. Tapi dengan kondisi seperti ini tentu akan berubah. Salah satu indikatornya di sini, ini adalah persen berat. Untuk sampah basah atau sampah yang biasa kita sebut sebagai sampah organik atau sampah sisa makanan gitu ya. Ternyata persentasenya turun dari tahun 1988 menjadi di tahun 2010 turun dari 77% menjadi 68%. Sementara sampah plastik kita lihat dari 5,6% tahun 88 itu ternyata naik menjadi 12,4% di tahun 2010. Lebih dari 2 kali lipatnya naik. Artinya jumlah sampah plastiknya ini amat sangat banyak. Dan dampaknya apa? Dampaknya semakin bau. Semakin banyak orang yang protes, sampah itu bau. Dan ini sebetulnya hal yang wajar. Ketika kita membuang sampah organik atau sisa makanan di dalam kantong plastik, maka proses pembusukan yang terjadi itu bukan berupa proses aerob. Proses pembuatan kompos itu biasanya berupa proses aerob yang utamanya, sedemikian sehingga si sampah makanan kita bisa berubah menjadi material yang bahkan bisa menjadi pengganti tanah. Tapi dengan proses anaerob, maka zat-zat yang dihasilkan pun berbeda. Tapi yang paling kentara adalah sampahnya bau. Silakan aja coba kalau punya kantong sampah ya, setelah 2 hari itu dibuka deh. Selamat menikmati gitu ya. Karena banyak asam-asam yang terbentuk sehingga dia semakin bau. Nah, itu dampak yang pertama, tapi dampak yang kedua, dan ini sebenarnya lebih bermasalah dari sisi pengelolaan ya. Karena dengan semakin banyaknya plastik, maka semakin rendah densitasnya. Saya ambil contoh di sini, ini adalah komposisi sampah kota ya di Kota Bandung. Dari yang organiknya 55,75%, ini adalah komposisi dari aspek massa, jadi persen berat. Kalau kita lihat persen volumenya, itu cuma 17%. Jadi dia relatif padat. Namun demikian kalau kita bandingkan dengan plastik, di sini plastik yang bisa di-recycle ya, jumlahnya itu hanya 10%, tapi secara volume itu sepertiganya. 31,89% itu memenuhi tempat sampah kita. Jadi dampaknya dengan semakin banyaknya plastik ini akan semakin besar dan tentu ini akan jadi semakin sulit. Nah, sayangnya selama ini memang sampah yang kita olah itu hanya menggunakan metode kumpul angkut buang. Jadi kita kumpulkan dulu di depan rumah atau diambil oleh tukang sampah ya, kemudian diangkut, bisa dipindahkan ke TPS, kemudian diangkut lagi dibuang ke TPA. Dan mayoritas dibuang. Sedikit sekali yang diolah. Tentu teman-teman bisa bilang bahwa oh kan ada pemulung ya, ada yang mengambil kemudian nanti di-recycle. Iya betul. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sayangnya plastik recyclable yang bisa didaur ulang itu hanya sekitar 10 sampai 15%. Sisanya 85 sampai 90% ya dibuang. Saya ambil contoh di Kota Bandung. Ini adalah peta Kota Bandung. Teman-teman bisa lihat di sebelah. Saya bisa ini nggak ya? Oke bisa. Di sebelah tengah bawah ini ada alun-alun Bandung ya. Kemudian tempat sampah besar Kota Bandung itu ada di sebelah barat laut, yaitu di Sarimukti. Jaraknya kurang lebih menurut Google Maps itu sekitar 42 km sekali jalan. Padahal truk itu dia cuma mengangkut sampah sekali saja. Pergi ke Sarimukti, setelah itu pulang kosong dia. Artinya volume sampah yang diangkut itu amat sangat tidak efisien karena jaraknya jadi 2 kali lipat.
Saya ambil contoh, kalau sampahnya diambil dari alun-alun Bandung, seberat misalkan 2 ton saja ya, kemudian dilempar ke Sarimukti menggunakan truk, artinya 2 ton itu membutuhkan jarak truk yang berpindah sebanyak 42,2 dikalikan 2, artinya 84 km. Konsumsi solar truk tentu jauh lebih boros daripada konsumsi solar untuk kendaraan pribadi. Kita bisa bayangkan bahwa 1 liter itu hanya bisa untuk 3 kilometer jaraknya. Jadi dengan 80 kilometer ini kira-kira membutuhkan sekitar kurang lebih hampir 25 sampai 30 liter solar untuk 2 ton sampah saja. Jadi biayanya akan sangat mahal. Dan kalau kita bandingkan dengan TPA-TPA sebelumnya di Kota Bandung, ini saya ambil contoh. Satu contoh TPA di Pasir Rimpun di daerah Bandung Timur, sekarang sudah tidak digunakan. Kita bisa bandingkan ya jaraknya dengan alun-alun Bandung, sangat dekat. Lewi Gajah yang tahun 2005 itu longsor sehingga kira-kira 150 orang meninggal, dan itu mulai saat itu kita jadikan Hari Peduli Sampah Nasional tanggal 21 Februari. Kita lihat jaraknya amat sangat berbeda jauh, sehingga biaya BBM ini akan semakin meningkat. Menghabiskan 30 liter solar hanya untuk membuang sampah. What a waste. For a waste. Oke, buat teman-teman yang belum pernah lihat TPA Sarimukti, ini saya coba tunjukkan ya. Ini berupa video. Mungkin banyak yang sudah lihat juga, terutama yang dari teknik lingkungan, ini sudah biasa. Sampah masuk lewat sini. Sebelah kanan itu tadi ada jembatan timbang ya, jadi ditimbang berapa banyak sampah yang masuk. Kemudian dia akan masuk ke sel-sel ini. Ini tempat penimbunan sampahnya. Kita bisa lihat ini sangat panjang, sangat besar. Dan yang lebih mengerikannya ini sebelumnya adalah lembah. Kalau kita lihat bentuknya sekarang ini udah bukan bentuk lembah lagi, tapi bentuk gunung. Jadi kita bisa bayangkan berapa volume sampah yang masuk ke dalam situ. Tapi yang perlu kita lihat, ada yang warna coklat tadi sebelah kanan ya, itu adalah bagian tanah yang digunakan untuk menguruk. Mayoritas berwarna putih. Tentu teman-teman bisa tebak bahwa ini adalah sampah plastik. Sampah plastik tadi kisarannya hanya sekitar 10-30% dari sisi massa. Dari sisi volume, dia bisa mencapai 30-50%, tergantung komposisinya. Tapi dari sisi penampakan, sampah plastik ini akan bertahan dalam waktu yang lama. Sampah organiknya akan terurai secara perlahan-lahan, meskipun mengeluarkan lindi dan bau, tapi mereka akan hilang. Mereka akan kembali ke alam. Tapi sampah plastik ini akan tetap bertahan, kita bisa lihat. Dan ini sekaligus jadi bahan atau mata pencaharian manusia. Di sini teman-teman bisa lihat ada gambar-gambar tenda-tenda ya. Ini adalah para pemulung yang hidup di TPA. Situ ada tumpukan-tumpukan karung. Nah, itu adalah isinya itu sebetulnya adalah benda-benda yang bisa didaur ulang. Dan mereka tidak takut mati. Di sini ada traktor. Sementara orang-orang ini terus bertahan di pinggiran traktor, bulldozer, sorry. Dan yang lebih mengerikan, ini ada 3 truk yang akan menumpahkan sampahnya. Tapi orang-orang ini tidak takut, mereka terus bertahan di belakang truk sampah yang sedang menumpahkan sampahnya. Karena apa? Mereka langsung masuk nih. Langsung cari. Karena apa? Karena burung yang bangun lebih pagi itu mendapat cacing lebih banyak. Mereka yang menghadapi atau yang maju mencari benda-benda yang masih bisa didaur ulang dari truk yang baru menumpahkan sampah ini akan mendapatkan uang lebih banyak. Dan mereka ini pekerja-pekerja informal, kemungkinan besar tidak ada asuransi, tidak ada BPJS, mereka tentu tidak digaji, mereka hidup hari ke hari dengan menjual hasil pulungannya. Dan ini terjadi di semua kota di Indonesia dan semua kabupaten di Indonesia. Ini adalah pekerja-pekerja ilegal kalau bisa kita golongkan ya. Amat sangat
bermasalah sebetulnya. Nah, sejauh ini teman-teman bisa lihat ya bahwa video ini diambil tahun 2019. Jadi ini amat sangat baru sebetulnya dan mungkin ini pula yang masih terjadi hari ini. Dan setahu saya di kota-kota lain di Indonesia bentuknya masih serupa. Tentu ada 1-2 TPA percontohan yang mulai mengambil energi dari gas hasil hasil fermentasi anaerobnya untuk diambil metananya kemudian dijadikan pembangkit. Tapi yang lain hanya dibuang begitu saja. Oke. Kita akhiri di sini sehingga muncul ide waste to energy. Idenya memang dengan adanya 2 masalah yang dijadikan satu solusi ini bisa jadi selesai. Pertama adalah masalah penggunaan lahan. Dengan TPA konvensional, maka lahan yang digunakan akan sangat banyak, kemudian harga lahan makin lama makin lahan TPA itu makin jauh dari kota. Artinya makin mahal lagi. Kemudian ada kekhawatiran lingkungan bahwa ini akan mengotori, seperti contohnya di Sarimukti, ini sebetulnya bukan diperuntukkan untuk TPA ya, itu sebetulnya tempat sementara, tapi jadi sementahun, yang sebetulnya adalah bagian dari lahan perhutani. Jadi awalnya itu hutan, tapi jadi tempat sampah. Dan karena itu kita butuh alternatif pengolahan sampah. Ini saya bicara sampah dalam hal sampah kota. Dan masalah yang kedua itu adalah masalah bahan bakar yang makin mahal. Kita masih jamak menggunakan bahan bakar fosil. Mungkin nanti bisa dibikin polling ya, Sasa, berapa sih persentase listrik yang dihasilkan dari PLTU gitu misalkan. Oh, baik Pak. Saya harap semuanya sudah punya gambaran yang serupa. Tapi kalau di Indonesia mungkin memang PLTU paling banyak lah ya. Pertanyaannya adalah berapa banyak sih energi listrik yang dibangkitkan dari PLTU di Amerika Serikat, misalkan, yang kita anggap sebagai negara yang maju ya. Nah, mungkin teman-teman bisa sambil nebak-nebak lah. Apakah dia di bawah, let's say di bawah 30%, atau dari 30% sampai 50%, atau di atas 50%. Gitu. Baik Pak. Mungkin ada 3 itu ya. Nah, dengan kedua masalah ini sebetulnya ide waste to energy itu satu hal yang normal. Orang, wah sudahlah, toh dia bisa dibakar ya. Ini kita mulai bicara soal membakar nih. Dia bisa dibakar, menghasilkan panas, akan menghasilkan energi. Kita bisa konversikan menjadi listrik. Karena itu ide waste to energy ini kemudian muncul. Kalau saya boleh cerita sejarah sedikit, proses insinerasi atau pembakaran sampah itu awalnya tidak disertai dengan pembangkitan energi. Konsepnya sederhana, sampahnya dibakar, kemudian dia habis, quote unquote. Artinya kita tidak bisa melihat lagi tumpukan sampah itu. Meskipun sebetulnya itu tidak hilang tapi berubah fasa ya. Kalau kita membakar kan kita mengubah fasa padatan menjadi fasa gas. Barulah muncul ide untuk mengambil energi panas yang dibangkitkan dari pembakaran sampah itu untuk menghasilkan bentuk energi yang lain, salah satu contohnya listrik. Karena itu baru muncullah waste to energy. Jadi cara berpikirnya harus kita koreksi nih. Banyak orang yang bilang bahwa waste to energy itu adalah sampah diolah menjadi listrik. Tidak. Itu sampah yang dibakar dan panasnya itu dimanfaatkan untuk diambil listriknya. Ini sama seperti saya ambil contoh di mobil lah. Buat teman-teman yang suka pakai hair dryer misalkan ya, teman-teman bisa ngecek berapa sih watt hair dryer. Biasanya ada di kisaran yang lumayan tinggi. Ada yang bisa sampai 800 watt, ada beberapa yang sampai 1000 watt. Padahal sebetulnya kalau target kita adalah memanaskan rambut, panas dari api kompor pun juga cukup panas buat memanaskan rambut gitu. Dan efisiensi kompor sebetulnya masih sangat rendah. Artinya efisiensi kompor itu adalah dari LPG yang kita bakar ya, kemudian menjadi api, yang kemudian dimanfaatkan untuk memasak, itu hanya di kisaran 30-40%.
Sisanya 60% itu sebetulnya dibuang. Jadi dibuang keluar lewat pinggir-pinggiran panci. Nah, kalau teman-teman mau memanfaatkan itu, stove to energy gitu ya, bukan waste to energy, mungkin bisa mulai dicoba. Yang biasanya pakai hair dryer, mungkin sambil ibu Anda masak atau Anda sambil masak super mie, mungkin rambutnya bisa dikering-keringkan di pinggir kompor. Anda memanfaatkan 60% energi yang dibuang ketika kita memasak. Akan ada orang yang bilang, that's stupid gitu. Kamu melakukan hal yang aneh. Ya iya aneh, karena ini adalah panas sisa. Jadi waste to energy juga begitu. Konsepnya ini adalah panas sisa yang daripada dibuang, mending kita buat listrik. Kalau kemudian ada orang yang bilang, oh itu mahal, ya gimana namanya juga sisa kok. Daripada nggak dipakai, lebih baik dipakai. Gitu. Tapi ini bukan solusi untuk mengolah sampah secara keseluruhan ya. Jadi tolong ditulis ulang, waste to energy itu adalah kegiatan memanfaatkan energi sisa dari mayoritasnya ya, mayoritas pembakaran sampah. Dan saya berani bilang bahwa semuanya itu dibakar, meskipun ada yang bilang bahwa oh enggak kok, waste to energy itu tidak semuanya dibakar. Ada beberapa yang pakai proses anaerobic digester, seperti halnya di TPA. Kita gunakan landfill gasnya karena dia metana, kemudian dia apa kan? Ya kemudian dibakar juga gitu. Jadi sebenarnya pada akhirnya semua akan dibakar. Nah ini kalau kita lihat potensi-potensi listrik. Jadi kami melakukan penelitian tidak hanya di sampah kota, tapi juga di limbah biomasa. Penelitian sudah cukup lama, jadi kemungkinan berubah banyak ya. Potensi listrik dari limbah biomasa. Kita bisa lihat warna-warna merah ini berada di kisaran potensi pembangkitan listrik sekitar 700 megawatt. Teman-teman bisa bayangkan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura, potensi listrik yang bisa dibangkitkan dari satu provinsi itu adalah 700 megawatt. Kita belum bicara soal Kalimantan dan Sumatera, dalam hal ini industri kelapa sawit. Limbahnya amat sangat banyak, tapi saya tidak akan sempat bahas limbah itu hari ini. Dan ini tahun 2002, sehingga tahun sekarang di Kalimantan dan di Sumatera ini seharusnya potensi listriknya jadi jauh lebih besar. Kemudian potensi listrik dari sampah kota. Ini data-data yang cukup lama ya, Jakarta masih 5.600 ton per hari, Bandung 1.600 ton per hari, ini Bandung Raya ya. Kemudian Surabaya 2.000 ton per hari, Bali, dan Medan. Kalau kita lihat potensi listriknya, Jakarta itu bisa membangkitkan dengan efisiensi pembangkitan 25% ya. Ini jauh lebih rendah daripada efisiensi pembangkitan di PLTU yang konvensional. Itu cuma 25%, kemudian nilai kalornya hanya 5 megajoule per kilogram, sangat rendah. Ternyata listrik yang bisa dibangkitkan 81 megawatt. Di Bandung 22 megawatt, Surabaya 29, Bali 36, Medan 25 megawatt. Secara total kurang lebih 2 gigawatt dari total sampah di Indonesia. 2 gigawatt. Sangat besar, tapi juga terhitung sangat kecil bila dibandingkan dengan pembangkitan listrik yang sekarang. Saya ambil contoh di sini, kebutuhan batu bara itu Indonesia ya, itu sekitar 96 juta ton per tahun untuk sektor ketenaga listrikan. Ini adalah peta Indonesia dan peta pembangkit listrik yang akan dibangun di Indonesia. Jadi bukan pembangkit listrik yang sekarang ada ya. Di sini kita bisa lihat berbagai jenisnya dan PLTU itu masih cukup banyak, masih cukup dominan. Meskipun PLTS, PLTA, dan juga PLTP, panas bumi, itu mulai tumbuh. Kalau kita lihat dari sisi megawattnya, dari sisi kebutuhan batu baranya 96 juta ton per tahun, produksi sampah Indonesia, kalau sampah itu bisa dianggap sebagai produksi ya, itu hanya sekitar 200 ribu ton per hari. Atau sekitar 60-an ya. 60-an juta ton. Jadi masih jauh lebih kecil daripada kebutuhan batu bara. Kenapa? Karena nilai kalor sampah ini amat sangat kecil dibandingkan dengan batu bara. Jumlahnya sangat besar, tapi untuk memenuhi kebutuhan energi sebagai pengganti batu bara, saya cukup optimis mungkin 10% dari kebutuhan batu bara PLTU Indonesia saja
Kalau saja 10% itu dipenuhi oleh sampah, sebetulnya tidak ada lagi istilah TPA atau tumpukan sampah di TPA, karena semuanya akan habis dibakar di PLTU. Ini bayangan kasar ya, belum sempat dihitung secara detail. Nah, masalahnya memang ada sebagian orang yang berpikir sampah kan bukan energi terbarukan gitu. Ya memang ini selalu jadi perdebatan. Tapi kalau dari definisi bahwa energi terbarukan itu adalah energi yang akan selalu terbangkitkan kembali. Saya ambil contoh misalkan limbah pertanian. Limbah pertanian itu dianggap sebagai energi terbarukan karena dia akan setelah dia dipanen ya, kemudian limbahnya kita bakar, kemudian setelah dibakar dia akan menghasilkan emisi CO2 dan CO2-nya akan diserap kembali oleh si industri pertanian itu sendiri, sehingga kita bisa bicara soal karbon neutral dan lain-lain. Itu cukup jelas bahwa dia terbarukan. Tapi kalau saya ambil loop yang lebih jauh, lebih besar, tidak dalam kisaran 100 tahunan, tapi dalam kisaran jutaan tahun, sebetulnya batu bara dan minyak bumi itu terbarukan juga. Tapi sangat jauh. Teman-teman tentu tahu ya sejarahnya batu bara terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang melapuk, kemudian minyak bumi dari hewan-hewan yang melapuk. Artinya ini sebetulnya bagian dari biomasa. Begitu juga limbah. Selama manusia ada, maka limbah akan selalu ada. Ada sebagian orang yang mengkategorikan municipal solid waste alias sampah kota ini sebagai sumber biomasa. Tentu ini akan jadi banyak pertentangan, tapi saya cuma mau bilang bahwa ada loh orang yang menganggap bahwa limbah itu adalah energi terbarukan. Nah, bagaimana caranya? Ini saya ambil contoh video cerita tentang bihun yang ditengarai dibuat dari plastik. Hasilnya sangat mengejutkan. Bihunnya terbakar, Jang. Wow. Sehingga dikatakan bahwa bihun ini terbuat dari plastik. Saya punya beberapa video lain, tapi nanti teman-teman bisa lihat di YouTube ya. Ada beberapa yang misalkan dari kopi. Apakah kopi ini bisa dibakar atau tidak? Ada yang bisa dibakar gitu. Jadi ini membutuhkan perubahan cara pandang. Banyak orang yang berpendapat sampah itu tidak akan bisa dibakar. Tapi sampah itu bisa dibakar loh. Sangat bisa. Apakah wajar bihun kalau dibakar menjadi terbakar? Wajar. Saya ambil contoh di sini hasil-hasil nilai kalor yang kita uji di lab terhadap berbagai jenis sampah. Di sini ada sampah dari TPA, ada sampah dari karet, tekstil, berbagai jenis plastik, berbagai jenis sayangnya di sini kertas tidak saya masukkan ya, tapi ada di sini kertas dan organik. Di kisaran sekitar ini di sumbu horizontalnya adalah kilokalori ya. Untuk sampah organik itu sekitar 4 ribuan sampai 5 ribuan ada. Dan itu bukan hal aneh gitu. Tentu untuk plastik, karena dia asalnya dari minyak bumi, maka nilai kalornya amat sangat tinggi, hampir mencapai 11.000 kilokalori per kilogram. Kalau kita bandingkan dengan batu bara, ini 2 kali lipat dari batu bara. Artinya 1 kilogram sampah plastik itu setara dengan 2 kilogram batu bara yang kualitas menengah. Jadi sampah adalah energi. It's not waste to energy, but waste is energy. Tapi tentu banyak masalahnya. Karena sampah itu tercampur dan ini adalah masalah besar di negara kita, maka sampah yang basah ini akan menurunkan nilai kalor. Ini adalah hasil simulasi sederhana saja. Kandungan air di dalam sampah itu akan menurunkan nilai kalor. Saya ambil contoh sampah padat atau limbah padat yang punya nilai kalori sekitar 4.500 kilokalori per kilogram dalam keadaan kering, itu bisa turun hanya tinggal menyisakan 500 kilokalori per kilogram atau sekitar 1/9-nya ketika kandungan airnya 60%. Dan ini wajar karena airnya ini bukan bahan bakar tapi sesuatu yang harus diuapkan. Dia tidak menghasilkan energi tapi dia membutuhkan energi. Jadi ini masalah besar. Yang pertama, bahwa sampah itu basah. Bahkan setelah dikeringkan pun
bukan berarti sampah ini bisa langsung digunakan. Kita bisa lihat bahwa ini berbagai contoh limbah biomasa ya, yang asalnya basah, kemudian dia dikeringkan. Setelah dikeringkan, biasanya dia akan jadi rapuh. Dan ketika dia jadi rapuh, dia akan relatif mudah untuk dibuat menjadi bubuk atau bahkan bisa terbang kemana-mana. Artinya ini akan jadi polusi udara bahkan ketika dia belum dibakar. Jadi ini masalah lain dari sampah yang mayoritas basah. Dan banyak masalah lain-lain. Ya, ini contoh masalah dari sisi kandungan mineral di limbah. Kandungan mineral, saya ambil contoh kandungan mineral besi, kalsium, sodium, potasium, magnesium. Ini akan mengakibatkan pengerakan yang parah di pembangkit atau di boiler. Jadi untuk mengambil atau menghasilkan listrik, maka airnya itu harus diuapkan. Itu diuapkan di boiler untuk kemudian memutar turbin, yang nanti turbinnya akan memutar generator, generatornya menghasilkan listrik. Nah, di bagian boiler ini ketika kita menggunakan sampah yang kotor, quote unquote, atau kandungan abunya banyak, ini akan mengakibatkan pengerakan sedemikian sehingga dalam hitungan bulan boiler ini harus di-shutdown. Kemudian dibersihkan, baru dia bisa running lagi. Jadi banyak masalah ya ketika kita menggunakan sampah atau limbah sebagai bahan bakar. Tidak semudah itu, Ferguson. Nah, apalagi jika limbah yang kita pakai, saya ambil contoh sampah di TPA Sarimukti, ini tercampur. Sampah organiknya setengahnya, kemudian plastiknya sekitar seperempatnya, bahkan dalam plastik pun ada plastik yang bisa di-recycle, ada yang tidak bisa di-recycle saat ini ya. Dan ada plastik yang tercampur dengan aluminium, itu biasanya yang kita makan di ciki-ciki atau di snack-snack itu. Dan yang lainnya sampah-sampah yang sangat beragam, dan ini sebetulnya tantangan. Limbah Indonesia itu beragam. Kita punya potensi yang banyak, dari sisi limbah biomasa, dari sisi sampah kota, dari sisi limbah industri, saya belum sempat singgung, tapi komponennya banyak. Jadi ada variasi dari sisi bentuk, karakter, kemudian ukurannya pun beragam, sehingga kita tidak bisa memiliki alat penghandle limbah yang mumpuni untuk segala jenis sampah dengan berbagai ukuran. Kandungan air yang tinggi, densitas yang rendah, sedemikian sehingga ketika kita mengangkut ampas, dalam hal ini misalkan jerami, maka dengan densitas yang rendah, ongkos transportasi jerami itu sangat tinggi. Karena itu di banyak daerah, jerami setelah panen, itu akhirnya dibakar. Kemudian kandungan abu yang beragam, ini juga akan jadi masalah juga, karena karakter pembakarannya akan beragam seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, lalu bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sebetulnya kenapa saya ada di sini sekarang. Kenapa saya menerima tawaran Zagi dan kawan-kawan untuk sharing di sini. Karena limbah Indonesia dengan segala karakteristiknya itu butuh pengenalan bahan yang sangat detail. Pertama, ini beberapa tahapan ya, saya coba sarikan gitu. Ada nggak sih limbah yang bisa dikurangi? Mungkin kita bisa mengurangi jumlah limbahnya, kita bisa menggunakan ulang berbagai jenis kemasan yang tadinya langsung kita buang. Dan kalaupun itu sudah tidak bisa, adakah limbah yang bisa didaur ulang? Teman-teman yang menghasilkan kerajinan dari limbah-limbah itu amat sangat berjasa ya, dalam artian memperlambat kecepatan sampah yang dibuang ke TPA. Ini tidak mudah karena tidak banyak yang ingin pakai tas dari bungkus minyak goreng misalkan ke kondangan ya. Itu biasanya hanya dipakai untuk belanja di pasar gitu. Artinya recycle ini sebetulnya lebih banyak yang bilang ini berupa down cycle. Dia tidak menjadi produk dengan level yang sama, tapi di level yang lebih rendah. Ada yang bilang recycle yang sukses itu adalah upcycle. Jadi kalau sampai si tas hasil recycle ini kemudian digunakan di undangan, kemudian menjadi bahan-bahan primer penentu ekonomi Indonesia, ini baru namanya upcycle. Tapi kemungkinan untuk melakukan ini tentu jauh lebih sedikit daripada kemampuan recycling yang standar. Dan apakah limbah bisa dipilah?
Oke, ini pertanyaan yang besar. Dulu saya punya mimpi bahwa sampah itu tidak perlu dipilah, teknologi yang akan mengolah. Gitu. Tapi sebetulnya dari situ saya belajar bahwa ketika limbah itu dipilah atau sampah itu dipilah, ternyata produk yang dihasilkan dari pengolahan sampah ini akan lebih bermanfaat. Saya akan coba jelaskan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian apakah material pembentuk limbah ini sangat penting ya. Kemudian apa target penggunaan limbah di kehidupan selanjutnya. Ini ketika kita bicara bahwa si limbah ini akan kita proses, kemudian akan kita kembalikan lagi sebagai raw material atau bahan baku. Yang menjadi tren sekarang, tidak lagi menggunakan cara pandang cradle to grave, dari buayan hingga kuburan, tapi cradle to cradle. Jadi dari buayan kembali ke buayan. Banyak benda yang bisa kita gunakan kembali atau banyak benda yang setelah menjadi limbah bisa kita gunakan di tempat lain. Sehingga ekonominya pun akan berjalan terus dan ini yang biasa disebut sebagai circular economy. Tentu ini sangat ideal, sama seperti istilah zero waste, ini sangat ideal, sama seperti istilah isentropik yang dalam buat yang benci termodinamika, mohon maaf saya mesti menyampaikan ini lagi. Sama seperti isentropik atau free energy, there is no such thing as a free energy. Kita bisa diskusi itu nanti ya. Nah, jika tidak ada jalan lain, barulah jadi karbon dioksida alias dibakar. Ini bagian yang paling akhir. Tapi ide pokoknya, jangan sekali-sekali kita anggap limbah itu limbah, atau limbah itu sampah, atau sampah itu limbah, atau sampah itu sesuatu yang harus dibuang, tapi sampah itu adalah satu sumber daya yang belum bisa kita manfaatkan. Di awal-awal tahun 90-an tidak banyak orang yang berpendapat bahwa sampah itu adalah berkah gitu. Tapi di tahun 2000-an ketika proses daur ulang sudah mulai marak, banyak orang yang bilang sampah itu berkah. Ya oke, sampah, tapi tidak semua jadi sampah ya, buat beberapa plastik ya. Oke, jadi ide pokoknya kita sebagai manusia menghasilkan berbagai jenis sampah. Saya ambil contoh berbagai jenis sampah organik, sisa makanan ya. Sebetulnya dengan potensi yang serupa, kalau kita bisa olah, ini kita bisa gunakan sebagai penopang industri peternakan, saya ambil contoh. Kenapa? Karena benda-benda yang biasanya tidak kita makan, itu masih bisa dimakan oleh hewan yang lain. Buat Anda yang punya piaraan kucing atau anjing misalnya, tentu Anda pasti pernah punya pengalaman sisa makanannya diberikan ke hewan peliharaan. Dan itu sebetulnya bisa kita buat industrialized dalam artian tersistemkan, kemudian jadi menguntungkan buat semua pihak. Yang kedua, ini bagian yang paling jorok, bahkan dari kotoran kita pun ini akan bisa jadi satu sumber bahan baku yang bagus sebetulnya untuk industri pertanian. Kenapa? Karena kandungan nitrogennya sangat tinggi, ada sebagian yang punya kandungan potasium tinggi. Kalau Anda suka makan pisang, itu kandungan potasiumnya tinggi, potasium itu K ya. Dan itu akan jadi bagian dari pupuk NPK kalau kotoran kita dipakai sebagai limbah pertanian. Tapi siapa yang mau buang kotoran ke sawahnya gitu ya. Kemudian siapa yang mau makan nantinya. Nah, tentu kita perlu olah itu dan di situ butuhnya inovasi limbah tadi. Apa yang bisa kita lakukan? Dan contoh yang lain adalah sampah tercampur. Bisa ambil contoh beberapa bagian, yaitu ketika dia dijadikan bahan baku pabrik dan ketika dia dijadikan bahan bakar atau sumber energi. Dari sini aja sudah ada 3 pathway ya, 3 pathway dengan 4 produk. Padahal kenyataannya ini akan jadi sangat banyak, tapi semuanya akan kembali ke kita. Nah, di sini saya mau mengajak teman-teman bahwa masih banyak loh, sampah tuh macam-macam. Tidak cuma 3 ini, tidak hanya 4 jalan ini, tapi banyak jalan-jalan yang lain. Kalau saja kita mau duduk sebentar dan melihat masalah kita apa. Dan kebetulan dengan adanya wabah virus ini blessing in disguise, kita bisa cukup banyak berpikir, ada masalah apa ya saya di rumah ya, adakah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi itu. Saya ambil contoh kasus. Contoh kasus yang pertama adalah limbah material lignoselulosik. Ini biasa ada di tumbuhan-tumbuhan ya, dan biasanya karena dia berbentuk keras, ini ada bagian ligninnya, selulosnya, dan hemiselulosnya. Tapi saya akan skip ini karena mungkin banyak yang tidak tertarik. Pertanyaannya adalah biasa diapakan? Nah, saya mau sharing juga apa yang kita lakukan, yaitu dengan proses hidrotermal. Ini adalah satu proses ketika kita memasak limbah
dengan menggunakan air di temperatur yang relatif tinggi dan juga di tekanan yang relatif tinggi. Saya biasa bilang ini seperti di Presto, di panci Presto. Dengan begitu kita bisa memiliki produk, ini salah satu contoh reaktornya ya, kapasitasnya sekitar 100 liter. Kita gunakan tidak hanya untuk ini, tapi untuk benda-benda yang lain. Ini contoh ketika kita memasak sayur kol. Ini contoh produk lain ketika kita menggunakan proses ini untuk memasak tandan kosong kelapa sawit. Jadi teman-teman bisa lihat warnanya berubah menjadi gelap, dia menjadi lebih terarangkan. Secara otomatis biasanya nilai kalorinya jadi lebih tinggi. Tapi fitur yang menarik adalah dia berubah bentuk. Dari yang asalnya berbentuk serabut, dia berbentuk menjadi lebih bubuk, menjadi lebih kecil dan lebih seragam. Dengan begini kita bisa mengolah tandan kosong yang asalnya besar, liat, berserat, itu menjadi serupa dengan batu bara bubuk. Dan dapat bonus pula. Ternyata setelah kita olah, ketika kita masak, bagian padatannya kita ambil, bagian cairannya ternyata mengandung komposisi nitrogen, fosforus, dan potasium yang cukup tinggi. Sehingga ini kita cobakan di tanaman mint ya, ini sebelum dan sesudah 45 hari, ternyata dia tumbuh cukup subur. Dalam hal ini yang kita gadang-gadang sebagai pupuk cair dari sampah. Contoh kasus lain, limbah popok sekali pakai. Ini contoh komposisi popok ya. Di sini ada lapisan atas, kemudian ada lapisan penyerap, dan ada lapisan belakang. Lapisan atas ini yang berkontak dengan kulit. Ini biasanya dari plastik. Ya, dari plastik. Cuma bedanya plastiknya ini bolong-bolong. Jadi dia ada yang bilang ini dari propena, ada yang bilang dari polietilen. Tapi memang tiap vendor akan punya material plastik sendiri-sendiri. Kemudian bagian luarnya juga tentu dari plastik. Di sini ada polietilen dan poliuretan. Dilem dengan perekat EVA. Dan di bagian tengahnya ini ada pulp. Pulp itu serat-serat seperti kertas ya, seperti tisu. Dan SAP, Super Absorbent Polymer. Dari bahasanya kita sudah kenal bahwa popok sekali pakai yang dipakai bayi ini, yang bisa sampai ratusan popok setiap tahunnya untuk satu bayi, itu mayoritas plastik. Pertanyaannya adalah bisa diapakan? Nah ini sebetulnya pengujian yang sudah dilakukan. Dengan proses yang serupa, tentu di kondisi operasi yang berbeda, kita bisa pisahkan antara bagian pulp dan bagian plastiknya. Bagian atas ini pulpnya, bagian bawah plastiknya. Dan bagian pulpnya ini kita campur dengan semen dan pasir untuk menghasilkan pork brick. Nah ini saya agak-agak ngiklan ya. Buat teman-teman yang pengen lihat lebih lanjut prosesnya seperti apa, bisa lihat di YouTube, di channel Ngelmu dulu. Waduh, ini jadi agak-agak ini. Tapi bisa ke Bitly ya, Bitly /Ngelmu dulu. Bagian bawahnya saya nggak perlu baca ya, malu saya bilangnya. Dan dapat bonus juga. Kalau kita tadi dapat pork brick dari pulp, kemudian kita bisa dapatkan minyak dari plastik. Kenapa bisa begitu? Karena memang antara plastik, oli, solar, bensin itu sebetulnya rantainya serupa. Cuma beda panjang lah. Kira-kira gitu. Tentu kalau kita lihat detailnya plastik juga banyak rantai-rantai percabangannya ya. Tidak semua plastik akan menghasilkan solar dan bensin seperti yang ada di TV-TV. Lagi-lagi tidak semudah itu. Tapi idenya adalah kita memotong rantai-rantai plastik ini yang dalam keadaan atmosferik dia berupa padatan, itu bisa berubah menjadi cairan, atau bahkan ekstrimnya dia bisa berubah menjadi gas. Dan ketika itu digunakan, itu bisa menjadi bahan bakar pengganti bahan bakar cair maupun bahan bakar gas, seperti contoh di sebelah kanan ini. Lagi-lagi lengkapnya nanti teman-teman bisa lihat di YouTube ya, bagaimana nyambernya api dari minyak dari plastik ini, seberapa dahsyatnya sebetulnya itu energi yang bisa dibangkitkan. Oke, contoh kasus lain lagi. Ini limbah plastik kemasan. Ini sudah cukup jadi isu yang cukup lama ya, terutama buat limbah. Biasanya orang bilang limbah Tetra Pak gitu ya. Apa sih istilahnya, saya agak lupa. Dia punya banyak lapisan, ada lapisan plastiknya, ada lapisan kartonnya, ada lapisan aluminium foilnya, kemudian dilapis lagi plastik, kemudian dicat di bagian luar, yang biasa kita gunakan sebagai
plastik, tapi bisa jadi ada beberapa layer di situ. Terutama buat snack, biasanya kita lebih suka snack yang punya lapisan aluminiumnya, karena itu kesannya bersih, kesannya terbebas dari pengotor dari luar. Padahal sebetulnya tidak semua plastik yang mengkilap seperti aluminium itu ada aluminium foilnya. Buat snack-snack yang murahan itu sebetulnya plastik semuanya. Tapi intinya itu, kalau kita kenal jenis plastiknya, kita bisa olah ini menjadi apa. Pertanyaannya kan ini, bisa diapakan gitu. Daripada dia dibuang, bisa diapakan sih? Biasanya plastik kemasan ini tidak akan diambil pemulung. Pemulung hanya akan mengambil plastik-plastik yang bersih, yang jernih, yang punya nilai jual. Saya ambil contoh misalkan botol plastik, PET botol, plastik yang bening, yang bersih, atau plastik-plastik bekas botol sampo atau botol sabun yang keras. Tapi yang lain-lain seperti plastik kemasan ini akan jadi sampah. Nah ini yang jadi perhatian kita bersama. Nah dengan proses yang serupa, ini kita bisa olah menjadi plastik dan aluminium. Kita kembalikan lagi ke posisi awalnya, yang tadinya satu lapisan plastik, satu lapisan aluminium foil, kemudian satu lapisan plastik. Kita pecah dengan proses yang sama, tadi dengan proses hidrotermal ya, kita bisa mendapatkan dua material ini, yang satu plastik, yang satu aluminium. Dan dengan dua material, kita bisa mendapatkan dua produk juga, yang satu kita bisa olah menjadi minyak, yang aluminiumnya kita lebur lagi menjadi aluminium lagi. Gitu. Nah, mungkin ini bagian terakhir nih, contoh kasus terkini, limbah masker. Nah, ini saya minta Mbak Sasa buat membikin polling lagi ya. Oh ya, baik Pak. Jadi Pollingnya seperti apa Pak? Pollingnya adalah ini agak sulit karena saya baru tahu ada fitur polling ini tadi. Jadi sebetulnya dia bisa diapakan sih? Ada beberapa opsi sebetulnya ya. Yang pertama, dia dibuang begitu saja. Tapi saya yakin teman-teman tidak akan memilih opsi itu. Yang kedua, dipakai ulang. Meskipun saya juga nggak yakin teman-teman akan memilih opsi itu. Kalau ada masker di tempat sampah harusnya tidak bisa dipakai ulang ya. Yang ketiga, kita apa istilahnya? Kita olah sebelum dipakai ulang. Jadi entah dengan proses sterilisasi atau dicuci dulu atau kita rendam air panas. Dan yang keempat adalah solusi yang paling terakhir, diolah secara termal. Baik, alias dibakar. Atau ini udah 4 opsi ya. Opsi kelima, ini sebetulnya pertanyaan besarnya, ada nggak sih opsi yang lain? Karena ini yang sedang kami lakukan juga di lab di rumah, karena kampus sedang ditutup. Opsi lainnya apa? Bisa dibuka gitu nggak ya? Nggak bisa sih Pak kalau isian. Oh iya ya, nggak apa-apa. Opsi lain lah, opsi lain. Nanti bisa kita bicarakan di diskusi. Jadi ini kasus terkini dari limbah yang ada di masyarakat. Sampah-sampah yang konvensional saja sudah jadi masalah, apalagi sekarang kita akan punya banyak sampah medis dari sisa wabah virus COVID-19 yang entah kapan ini akan berakhir, sehingga ini akan jadi masalah yang besar di masa yang akan datang. Atau ini akan bisa jadi peluang yang besar di masa yang akan datang. Nah, jadi ini akan saya akhiri dengan start. Jadi untuk memulai pekerjaannya, yang paling pertama safety first, terutama buat Anda yang bekerja dengan temperatur yang tinggi. Bahkan yang bekerja dengan proses biologis pun ini harus berhati-hati. Ketika Anda mengolah kompos misalkan, ketika Anda membuka reaktor komposnya, tentu di situ akan ada banyak makhluk hidup. Gunakan selalu masker dan alat pelindung lain. Buat yang bekerja dengan temperatur tinggi atau tekanan tinggi, ini juga akan amat sangat berbahaya. Kita tentu tidak ingin kejadian yang buruk menimpa orang yang sedang melakukan inovasi. Cukup satu Marie Curie aja lah. Jangan ada lagi yang seperti itu. Kemudian yang kedua, dari pengalaman saya, sampah yang paling baik itu adalah sampah yang terpilah. Tapi memang kita memilah sampah itu butuh ilmu. Artinya yang mana sih yang bisa digunakan, yang mana yang harus diproses khusus dan lain-lain. Buat saya pribadi tidak cukup dengan organik dan anorganik. Itu zaman dulu banget lah. Kemudian yang ketiga, bertahan di situ. Kita punya banyak masalah. Saya bisa sampaikan nanti ada slide-slide berikutnya kalau Anda tertarik ya. Terutama ketika kenapa sih kok sampahnya tetap bermasalah gitu.
meskipun banyak orang yang melakukan inovasi. Tapi mungkin untuk saat ini sampai di sini dulu, saya tutup dulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Panji atas pemaparannya. Tadi cukup komprehensif ya Pak. Jadi mungkin di-review sedikit. Pak Panji itu tadi pertama menjelaskan tentang bagaimana kita manusia itu sebagai sumber dari sampah itu sendiri. Lalu bagaimana sebenarnya waste to energy itu sebenarnya si waste itu adalah energi itu sendiri gitu. Tadi Bapak menyampaikan. Lalu bagaimana sebenarnya masalah-masalah dan tantangan pengolahan sampah ini di Indonesia, seperti karakteristiknya, misalkan kadar airnya masih cukup tinggi dan karakteristiknya cukup beragam, lalu adanya abu yang tadi bisa ada fotonya juga ya, bisa menyebabkan pengerakan juga di boilernya. Dan tadi bagaimana kita harus mulai mengubah mindset dari cradle to grave, jadi mungkin cradle to cradle gitu ya Pak ya. Lalu tadi Bapak juga sempat menjelaskan sedikit tentang teknologinya, tentang ada hidrotermal, minyak dari plastik, dan tadi mungkin ada sedikit iklan ya Pak, biar ilmu dulu gitu ya, mungkin teman-teman kalau mau cerita lebih lanjut itu teman saya yang buat ya, jadi ya, Pak. saya agak-agak malu-malu nih sebenarnya ngomong ini. Ya mungkin bisa di like dan subscribe juga ya teman-teman. Ya, jadi ini cukup banyak sih Pak pertanyaannya. Tapi mungkin yang kami buka hanya 2 termin, dan 1 terminnya tadi dari 3 pertanyaan. Ini sudah pertanyaan-pertanyaan tadi cukup banyak di chat, tapi sudah dipilih juga oleh admin di sini. Mungkin yang pertama ya Pak, langsung masuk ke sesi tanya jawab aja. Mohon maaf izin bertanya Pak Panji, di salah satu kampus itu ada PLTSA, di mana sampah diubah menjadi briket. Nah, apakah ini tuh efektif atau tidak? Dan seperti kita ketahui juga kalau dalam pembakaran itu akan menimbulkan polusi udara, Pak. Jadi, apakah ada cara lain yang lebih efektif dari briket ini, selain briket? Mungkin bisa langsung dijawab saja, Pak, setiap pertanyaannya. Oke. Sorry, di satu kampung, di satu apa? Di satu kampus Oh, ada di satu PLTSA. kampus. Betul, Pak. Menarik. Di satu kampus ada PLTSA, dan mereka menggunakan briket sebagai bahan bakarnya gitu. Sampahnya diubah menjadi briket, Pak, katanya. Oh, tapi berarti bukan PLTSA ya. Ini seperti proses refuse derived fuel ya. Jadi mengolah sampah, kemudian diubah menjadi briket, nanti kemudian briketnya dimanfaatkan di tempat lain gitu. Ya, betul. Kira-kira gitu ya. Saya harus bilang ini akan jadi opsi yang ramai digunakan di Indonesia dalam waktu singkat di masa depan. Kelihatannya terus terang PLTSA ini akan sampai satu titik calon-calon investor juga akan bosan untuk masuk ke Indonesia, akan sampai satu titik di mana pemerintah juga akan bosan memberikan janji-janji subsidi untuk listrik yang dihasilkan. Kenapa begitu? Karena memang ini adalah hal yang pertama. Jadi banyak orang yang akan menentang, banyak orang yang akan apa istilahnya ya, khawatir atau takut dengan adanya PLTSA ini. Nah, karena itu kelihatannya dalam waktu dekat PLTSA ini tidak akan bisa berdiri. Let alone di Surabaya ya. Mungkin buat teman-teman yang dari Surabaya bisa coba lihat di TPA Benowo. PLTSA ini sudah mulai berdiri loh, dan itu menggunakan proses gasifikasi. Saya nggak tahu apakah tahun ini bisa berjalan atau tidak, tapi akhir tahun lalu saya sempat berkunjung ke sana, dan sebagian besar plant-nya itu sudah berdiri. Jadi ini perkembangan yang menarik. Kita lihat Surabaya. Kalau Surabaya sukses, tidak ada masalah, mungkin kota-kota lain akan mengikuti. Tapi sembari menunggu itu, yang kemungkinan akan lama, proses RDF ini akan jadi primadona di banyak kota di Indonesia karena jauh lebih gampang. Prosesnya itu sederhana. Sebetulnya kita menyiapkan supaya sampah ini siap dibakar. Omongannya kelihatannya sederhana, tapi kenyataannya itu tadi, targetnya dibakar di mana? Setelah kita kenal sampahnya, kita olah berdasarkan karakteristik sampahnya, kemudian terakhir kita olah menjadi bahan baku yang nanti akan cocok untuk digunakan di sana. Misalkan, kalau saya membuat briket untuk kompor-kompor rumah tangga, dengan saya membuat briket untuk industri tekstil yang menggunakan tungku jenis stoker,
atau saya membuat briquette yang akan digunakan di tungku-tungku yang biasanya menggunakan full fry coal. Cara pembakarannya amat sangat berbeda, karakteristik bahan bakar yang dibutuhkan pun berbeda. Saya curiga yang dilakukan itu pembuatan RDF sederhana. Pertama dicacah, kemudian dikeringkan, kemudian dipilah antara yang inert atau yang tidak bisa dibakar dengan yang mudah dibakar. Kelihatannya sih mengarah ke situ. Kalau pertanyaannya bagaimana dengan emisi gas buangnya, nah itu tergantung dengan sampahnya sebetulnya. Saya ambil contoh begini. Karakter sampah di kampus itu sangat berbeda jauh dengan karakter sampah domestik. Nomor satu, saya jadi minta polling lagi, tapi nggak usah polling lah. Nomor satu yang ada di kampus, atau Mbak Sasa aja deh yang saya buat pollingnya deh. Nomor satu di kampus itu sampah apa sih? Sisa makanan, tapi bisa juga kertas dan lain juga banyak sih Pak. Kira-kira yang paling banyak lah. Sisa makanan. Sisa makanannya. Dari kantin. Kalau di kampus ITB, sampah yang paling banyak itu daun. Oh iya betul Pak, benar. Jadi sampah daun yang paling banyak. Artinya kita melihat tumpukan sampah yang dikirim ke PD Kebersihan, kalau di Kota Bandung PD Kebersihan atau ke Dinas Kebersihan lah. Itu biasanya yang kita lihat hanya volume sampahnya. Tapi karakter sampahnya sebenarnya, ternyata sampah kampus itu paling banyak sampah daun. Apakah sampah daun enak dijadikan RDF gitu, enak dijadikan bahan bakar? Itu yang perlu pertimbangan besar. Pertanyaannya adalah sampah apa yang dimasukkan ke dalam pabrik itu? Kalau dia berupa sampah kertas, tentu kita harus melihat memang dari sisi kandungan air dia rendah. Kemudian karena kertas itu asalnya dari tumbuhan, itu practically kita sebetulnya membakar tumbuhan. Tapi kertas dengan tumbuhan itu adalah hal yang berbeda loh. Bagian yang kita ambil dari tumbuhan untuk jadi kertas itu hanyalah bagian selulosnya. Dan untuk membuat dia jadi putih, meskipun sekarang prosesnya tidak selalu begitu ya, untuk membuat dia jadi putih itu biasanya kita gunakan klor. Sedemikian sehingga ketika kita membakar kertas, terutama kertas-kertas yang lama yang berwarna putih, itu kemungkinan PCDD atau PCDF-nya yang ditengarai beracun itu akan jadi sangat besar. Bagaimana kalau sisa makanan yang dibakar? Kita bicara lagi soal emisi. Ketika dia dibakar di temperatur yang cocok untuk terbentuknya dioksin dan furan, maka nanti kita mesti lihat apa sih yang membentuk dioksin dan furan. Nomor satu yang membentuk itu adalah Cl, klor. Di situ tentu ada rantai karbon, ada hidrokarbon ya, ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen, tapi ada klor, dan klor itu yang membuat jadi beracun. Artinya, kalau sampah kita mengandung klor dan itu dibakar di temperatur yang cocok, di waktu yang cocok, itu akan berpotensi menghasilkan dioksin dan furan. Nah, sampah sisa makanan, ada klornya nggak, Mbak Sasa? Mungkin kalaupun ada dalam jumlah sedikit, Pak. Yang mengejutkan adalah klor di sisa makanan kita tuh sangat banyak. Itu bisa sampai 5%. Itu dari apa ya, Pak, sumbernya? Dari garam. Karena makanan kita biasanya mengandung garam, jadi kandungan klornya sangat tinggi. Meskipun klor dari plastik dan klor dari garam itu sangat berbeda ya. Beberapa orang bilang, ini sampah ini harus dibakar di temperatur 900 derajat. Supaya dioksinnya hancur. Tapi ada efek samping yang lain ketika kita membakar sisa makanan yang mengandung klor dari garam alias NaCl ya. Garam itu akan menguap di temperatur sekitar 900 derajat. Dan ketika dia berubah fasa menjadi gas, maka kemungkinan dia bereaksi kemudian menjadi dioksin dan furan itu akan jauh lebih tinggi. Tidak ada titik yang sempurna di situ. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang tadi, apakah emisinya akan baik atau buruk? Sebenarnya tergantung dari sampah yang diolah menjadi RDF. Tapi kalau kekhawatiran saya sama, artinya ini dari sisa makanan, menurut saya gini loh, dalam hal pengolahan sampah di bagian akhir ya, anggaplah pengelolaan sampahnya sudah selesai nih, maksudnya masyarakatnya sudah cukup, masyarakat kampus sudah cukup aware, sudah bisa memilah. Di bagian
di bagian pertengahan itu sebaiknya jangan terburu-buru untuk langsung dibakar. Akan banyak proses-proses yang bisa menghasilkan produk yang lebih bermanfaat daripada dia langsung dibakar. Meskipun kalau memang kita ingin membuat dia jadi habis, bagian paling terakhir ya memang harus ada insinerator. Itu. Tapi kalau itu semuanya dibuat sebagai bahan baku insinerator, menurut saya ya water waste gitu, sayang. Itu sih. Tapi bukan berarti saya menjelek-jelekan itu ya, karena terus terang saya nggak tahu ini di kampus mana, kemudian RDF-nya seperti apa, informasinya kurang lengkap, jadi saya nggak bisa bilang ini bagus atau jelek. Tapi tolong diwaspadai itu aja. Ya, terima kasih Pak. Pak, ternyata kita sudah 691 orang nih Pak, sangat banyak ya. Waduh. Ya mungkin saya rangkum tadi jawaban Bapak sedikit ya Pak, mungkin tadi intinya bagaimana kandungan sampahnya dan bagaimana cara pembakarannya, apakah dia sesuaikah dengan si kandungannya, karakteristik sampahnya atau tidak, itu akan berpengaruh ke gas yang dibuangnya, apakah dia memang gas berbahaya atau tidak. Jadi mungkin ini sangat berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya Pak. Jadi dalam pembakaran itu bagaimana kan sampah yang masuk itu tidak seragam nih Pak. Nah, karena tidak seragam sifatnya ini tuh gimana sih cara kita menjaga pembakarannya itu Pak agar tetap stabil? Oke, pertanyaan yang bagus. Itu masalah yang besar. Kalau Anda tanya ke penjual mesin insinerator atau penjual PLTSA, mereka akan bilang bahwa PLTSA mereka atau insinerator mereka akan bekerja dengan sempurna terhadap berbagai jenis sampah, baik itu kering maupun basah. Tapi ketika kita bicara sampah sebagai bahan bakar, jawaban gampangnya adalah tidak bisa. Kami tidak bisa mengontrol dengan baik kalau sampahnya masih tercampur. Baik itu antara basah dan kering, baik itu antara plastik dan sampah-sampah organik yang relatif sisa makanan gitu ya. Karakter terbakarnya akan sangat berbeda. Sehingga ketika kita misalkan membakar plastik ya, dan untuk tiap jenis plastik pun akan berbeda-beda. Bahkan ketika kita membakar plastik, satu plastik dia akan terbakar dengan cepat, sehingga apinya akan sangat besar, sangat cepat. Tapi plastik yang lain, sehingga dia akan berubah menjadi arang, kemudian terbakar secara lambat. Meskipun nilai kalorinya sama-sama tinggi. Itu kenapa di PLTU, biasanya operator PLTU tidak ingin punya batu bara dari berbagai tempat. Mereka akan mengikat kontrak dalam jangka waktu yang panjang dengan satu tambang untuk berapa tahun ke depan. Sehingga mereka bisa dapat jaminan bahwa kualitas batu bara atau karakteristik batu bara yang digunakan itu seragam. Kenapa? Karena begitu tidak seragam, kita akan punya masalah dengan pembakaran yang intermittent tadi. Kadang besar, kadang kecil gitu. Nah, terus gimana caranya? Nah, memang itu yang saya bilang, ini akan jadi primadona di masa depan. Trennya adalah kita tidak fokus di tungku pembakarannya, tapi kita fokus di upgrading atau di peningkatan kualitas sampah sebagai bahan bakar. Nah, dari situ ceritanya panjang dan sebetulnya itu yang topik penelitian yang saya lakukan. Baik. Kira-kira gitu. Itu menjawab pertanyaan nggak ya? Ya, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Lanjut untuk pertanyaan ketiga ya Pak, ini pertanyaan terakhir di termin 1. Ini mungkin agak berbeda topiknya dari yang tadi pembakaran. Ada yang bertanya Pak, untuk seperti yang kita ketahui, melalui limbah anorganik seperti kaca, plastik dan kaca itu ada 2 solusi Pak. Nah, yang pertama adalah untuk mendaur ulang dan yang kedua untuk mengubahnya menjadi energi. Nah, kita tuh pertimbangan apa saja sih Pak dalam menentukan opsi mana yang kita pilih ya? Apakah kita daur ulang jenis ini kah atau untuk jenis ini kita ubah jadi energi gitu Pak? Itu pertanyaannya. Terutama dari aspek keekonomiannya Pak. Ya, ini ceritanya sangat panjang. Jadi bukan cuma dari sampah, tapi dari mulai produksi. Buat teman-teman yang lahir tahun 80-an, saya nggak yakin ada nggak ya pesertanya gitu. Nggak ada Pak. Tapi dulu tuh ada istilah yang ngehits banget ya, apapun makannya, minumnya teh botol sosro. Dan kenapa dia namanya teh botol sosro? Karena memang dia dikemas di botol. Tidak ada plastik. Sekarang teh botol sosro itu kontradiktif karena dia dibuatnya atau ditaruhnya di botol plastik, jadi bukan di botol. Maksudnya botol gelas ya.
Jadi harusnya namanya teh plastik sosro, bukan teh botol sosro. Tapi anyway, buat sebagian orang, plastik itu memang jadi material yang bisa dibilang 100% recyclable. Terutama kalau dia plastiknya plastik yang bening ya. Selama dia plastik yang bening, sorry, bukan plastik, botol. Selama dia botol yang bening, dia 100% recyclable. Karena kita bisa lumerkan lagi, kita bisa lelehkan lagi, kemudian kita bisa cetak lagi jadi botol. Dan itu adalah industri yang menyenangkan sebetulnya, karena kita tidak membuang sampah. Setelah minum teh botol itu, kita taruh lagi di keratnya, nanti akan ada orang yang ngangkut kerat, kemudian dia akan moga-moga dia dileburkan lagi ya, bukan diisi ulang ya. Dia dileburkan lagi, dibuat jadi botol baru, kemudian kita minum lagi. 100% recyclable. Dalam hal kita menggunakan PET botol atau plastik, ada kekhawatiran bahwa ini akan jadi sampah. Kenapa? Karena cara kerjanya tidak seperti dulu lagi. Ketika kita beli teh botol atau teh plastik ini, kita tidak menaruh lagi di kerat, tapi kita bawa pulang, kemudian kita buang. Syukur-syukur kalau dibuang ke tempatnya. Paling parah kalau kita buang sembarangan dan itu masuk ke laut. Itu udah kecelakaan besar ketika dia masuk ke laut. Nah, dengan begitu orang-orang akan cenderung bilang bahwa plastik ini tidak baik untuk sistem sirkular ekonomi. Gitu. Tapi dari sisi ekonomi secara keseluruhan, sebetulnya energi yang digunakan untuk pertama memproduksi plastik itu jauh lebih rendah daripada memproduksi botol kaca. Kita melumerkan kaca itu di temperatur yang sangat tinggi. Hitungannya bisa sampai ribuan derajat. Sementara untuk melumerkan plastik, hitungannya itu cuma di sekitar 200-an derajat. Bahkan kadang-kadang sampai hanya di 100-an derajat. Jadi dari sisi temperatur aja itu beda jauh ya. Untuk masa yang sama. Padahal kita tentu tahu antara botol plastik dengan botol kaca pasti jauh lebih berat botol kaca. Artinya energi yang dibutuhkan untuk membuat botol kaca, bahkan untuk merecycle botol kaca, itu jauh lebih besar daripada ketika kita membuat botol plastik. Itu baru dari sisi pembuatan. Kemudian kita bicara sisi distribusi. Kalau tadi ada botol kaca, ditaruh di warung-warung, kemudian nanti setelah kosong diambil lagi ya. Dari situ aja kita udah bisa bilang bahwa truk-truk itu berjalan 2 kali atau bahkan 4 kali. Saya nggak tahu bagaimana cara mereka bekerja, anggaplah 2 kali lah ya. Pertama untuk menaruh, kedua untuk mengambil. Jadi jumlah bahan bakar yang dihabiskan itu lebih banyak. Kalau ini botol plastik, dia hanya dipakai untuk menaruh. Setelah itu selesai, dia tidak mengambil lagi. Tapi kalau kita lihat dari jumlah atau berat botol yang diangkut, itu jauh lebih banyak botol kaca. Untuk 200 ml teh botol, si botolnya sendiri itu bisa jadi lebih berat daripada tehnya sendiri. Sementara untuk botol plastik, tentu lebih berat tehnya daripada botolnya. Sehingga secara ekonomi ini jauh lebih murah. Mengangkut plastik jauh lebih murah, dan otomatis solar yang dihabiskan lebih sedikit. Dengan begitu secara energi ini lebih hemat energi. Nah, masalah besarnya itu adalah ketika dia menjadi sampah. Kita terus terang tidak punya sistem yang bagus untuk mengambil ulang sampah ini atau membuat produsen bertanggung jawab terhadap limbah yang dia hasilkan. Sebagai konsumen, saya tidak punya pilihan sebetulnya, atau saya tidak punya banyak pilihan. Ketika teh botol bilang, kami ganti dari kaca menjadi plastik. Terus saya mau bilang apa? Saya protes itu? Nggak akan. Kita akan bayar aja, ya sudahlah. Gitu. Tentu kita bisa punya pilihan antara perusahaan-perusahaan yang mengklaim lebih ramah lingkungan dengan yang tidak ramah lingkungan. Itu pilihan, tapi nggak terlalu banyak lah. Yang jadi masalah adalah ketika itu terlepas ke lingkungan. Nah, idealnya kalau dia tidak terlepas ke lingkungan, dampak lingkungannya, dampak energinya itu akan jauh lebih rendah daripada ketika kita menggunakan botol kaca. Nah, itu yang agak susah. Saya terus terang itu teka-teki yang memang kami cari solusinya. Mungkin itu ya, kira-kira. Nggak nambah jelas tapi nambah bingung mungkin. Baik, nggak apa-apa Pak. Terima kasih banyak Pak. Mungkin saya review sedikit. Jadi mungkin perbandingan plastik dan kaca ini bagaimana sih? Dan tadi Pak
Panji menjelaskan juga dari produksi, distribusi, dan lain-lainnya, mungkin plastik emang lebih hemat energi ya Pak, tapi mungkin ketika itu sudah lepas ke lingkungan, beda lagi kasusnya. Tapi ketika kita melihatnya dari produksi dan distribusi, memang plastik lebih hemat energi untuk masalah produksi dan distribusinya. Jadi mungkin itu termin pertama Pak. Cukup banyak nih pertanyaannya Pak, dipilah-pilahnya Iya. juga. Jadi untuk kita masuk ke termin kedua, sama satu termin 3 pertanyaan. Mungkin pertanyaan yang pertama adalah, Pak, saya ingin bertanya, apakah ada alat untuk mengolah limbah CO2? Mengingat CO2 yang sekarang sudah sangat berlebihan, sehingga perlu dikurangi untuk meminimalkan terjadinya pemanasan global warming. Begitu, Pak? Pengolahan limbah CO2, berarti pertanyaannya. Wah, itu sulit. Ada beberapa teknologi kayak misalkan CCS ya, Carbon Capture and Storage gitu. Pertama, sayangnya ya, selama manusia masih hidup dan manusia bertambah banyak, CO2 tuh pasti bertambah. Bahkan ketika kita nggak melakukan apa-apapun ya, artinya industri semuanya dimatikan gitu, kita bercocok tanam, CO2 pasti bertambah lah. Banyak orang yang bilang tanaman itu menyerap CO2. Enggak, tanaman itu menyerap CO2 ketika siang hari, ketika dia butuh makanan. Tanaman itu bisa jadi keras, dia bisa jadi tumbuh tinggi itu karena dia mengambil sifat kerasnya dari karbon. Jadi tanaman itu tidak menjadi keras dari NPK sebetulnya, tapi ketika dia mengambil sifat kerasnya dari karbon plus mineral-mineral lain sebagai penguat. Di situ ada silika dan lain-lain. Tapi itu hal yang menakjubkan loh. Tanaman itu menjadi tinggi, menjadi besar, menjadi keras karena udara, karena CO2. Nah, sayangnya tidak bisa. Proses yang kita biasa gunakan dalam carbon capture and storage, pertama dia di capture. Kita mengambil CO2. Tentu CO2-nya dalam fasa gas ya. Untuk diubah menjadi volume yang lebih kecil, kita membutuhkan kemungkinan pertama tekanannya dinaikkan sangat tinggi, atau yang kedua dia didinginkan, sangat dingin. Dan untuk menaikkan tekanan atau mendinginkan, kita akan butuh energi. Energinya bisa jadi lebih besar lagi dibandingkan harga CO2 itu. Kemudian kita buat jadi kecil. Anggaplah kita bisa buat jadi kecil, kita injekkan ke dalam tanah atau kita injekkan ke tempat-tempat tertentu. Ada beberapa penelitian lain setelah dia dibuat jadi kecil, kemudian dia dipakai lagi untuk melakukan ekspansi. Jadi ada engine-engine atau kendaraan-kendaraan yang bergerak dengan menggunakan udara yang termampatkan. Dalam hal ini CO2 yang termampatkan. Itu keren banget. Tapi CO2-nya keluar lagi. Kita ambil, keluar lagi. Kita ambil, keluar lagi. Bahkan ketika kita mengambil, kita mengeluarkan CO2. Karena tadi ada proses yang harus dilakukan untuk mengambil CO2. Jadi secara net CO2 ini akan selalu bertambah. Cara yang paling logis memang kita menumbuhkan tumbuhan, tanaman, pohon, tapi saya pikir belum ada penelitian yang holistik tentang tanaman apa sih yang mengambil CO2 paling banyak. Kemudian setelah dia ditanam, apa nanti seluruh permukaan bumi akan jadi hutan gitu ya, untuk mengambil lagi CO2 yang kita ambil lagi atau bagaimana gitu. Semuanya kan itu masalah kesetimbangan aja. CO2 C-nya itu pasti mengambilnya dari karbon yang memang sudah ada di bumi. Nanti akan ada satu balance tertentu. Sayangnya saya tidak bisa menjawab secara gamblang itu. Bagaimana caranya? Mohon Baik, maaf. terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya mungkin ini tadi kita balik lagi Pak ke yang awal soal pembakaran juga ada yang menanyakan nih Pak, sudut pandang Bapak sebagai teknik mesin nih Pak, dosen teknik mesin terhadap penggunaan insinerator Pak. Seperti yang kita tahu, insinerator pasti ada gas-gas berbahaya yang untuk dalam pembangunannya pun harus ada pengendali udaranya juga ya Pak ya. Nah, dari sudut pandang Bapak, apakah efisiensi insinerator ini emang layak gitu Pak untuk dijadikan teknologi pengolahan sampah gitu Pak? Dan seperti yang kita tahu dari pertanyaan juga, seperti contohnya bahaya dioksin dari sampah yang mengandung klorin tadi yang Bapak jelaskan, apakah dari sisi teknik mesin si efisiensi insinerator ini dan
ditambah dengan adanya pencemaran udara yang disebabkan oleh insenerator ini sendiri, apakah efisien Pak untuk menjadi teknologi pengolahan sampah gitu? Oke, baik. Dari sisi teknik mesin ya. Kalau dari sisi teknik mesin, kami tidak suka dengan sampah. Sesederhana itu. Tadi saya sudah bilang bahwa batu bara yang digunakan untuk PLTU itu biasanya punya karakteristik tertentu. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau kita mensyaratkan nilai kalornya 6.000 misalkan, dalam kondisi kering, kemudian kandungan airnya 20%, kita ingin dia tetap di 6.000, tetap kandungan airnya 20%. Terlalu kering, apinya akan terlalu besar, terlalu basah, apinya akan terlalu kecil. Itu tidak bagus untuk pembangkit. Apalagi untuk sampah yang kita tidak bisa kontrol kondisinya. Dari sisi mesin kita nggak suka. Bahkan saya ambil contoh PLTN ya, pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir tuh cukup eksotis karena perbandingannya kalau kita butuh batu bara beberapa tongkang, beberapa kapal gitu, pembangkit listrik tenaga nuklir mungkin cuma akan butuh 1 koper aja. Sangat sedikit. Bahkan untuk jangka waktu 10 tahun bisa jadi dia tidak akan membutuhkan bahan bakar uranium tambahan. Tapi ketika uranium itu dianggap tidak layak sebagai bahan bakar, artinya reaksi fisinya tidak cukup baik, itu kemudian dibuang. Bukan dibuang, disimpan lah. Nah, seberapa besar sih dia dianggap tidak berkualitas gitu? Itu ternyata hitungannya bukan 10%, 20% loh. Tapi hitungannya bahkan masih di atas 50%. Masih banyak energi yang terkandung di bahan bakar uranium yang akhirnya terpaksa dibuang karena dia tidak efisien. Nah, ini serupa juga dengan pembangkit yang lain. Kita nggak suka bahan bakar kualitas rendah masuk. Biodiesel misalkan, B10, B20, B30, itu dapat penentangan yang besar karena menimbulkan masalah di pembangkit. Terus terang itu menimbulkan masalah. Meskipun dari sisi lingkungan, dari sisi kemandirian energi itu lebih baik. Nah, cara pandang yang mesti diambil tentu bukan cara pandang orang mesin. Saya sebagai orang mesin, saya nggak akan setuju kalau sampah itu dipakai sebagai bahan bakar. Merepotkan lah. Toh batu bara juga murah sekarang kan ya. Itu. Jadi seharusnya yang getol mengolah sampah, memanfaatkan sampah, atau kasarannya membakar sampah, itu bukan orang mesin, tapi orang teknik lingkungan harusnya. Siapa? Karena orang teknik lingkungan lebih melihat masalahnya, lebih melihat sampahnya. Nah, proses insinerasi sendiri, tadi seperti yang sudah saya bilang, itu adalah proses memusnahkan sampah. Temperaturnya diatur supaya sampahnya hancur, supaya sisa unburned karbon atau bagian karbon yang tidak terbakar itu minimum. Caranya gimana? Caranya temperaturnya harus tinggi, waktu pembakarannya harus cukup lama, kemudian pencampurannya, dalam hal ini kita biasa sebut sebagai turbulensinya cukup baik. Yang biasa kita sebut sebagai 3T, temperature, time, and turbulence. Nah, masalahnya temperatur ini sama-sama basah. Tapi karena konsep insinerator adalah memusnahkan sampah, sehingga temperatur itu harus dicapai at all cost. Caranya gimana? Kita tambahkan burner. Jadi dia dibakar supaya temperaturnya nyampe segitu. Nah, dari sisi orang mesin, tentu saya menangis melihat itu gitu, karena itu adalah penghamburan energi. Jadi dari sisi orang mesin kami tidak suka, efisiensinya rendah, kemudian kami akan butuh auxiliary burner, ini akan jadi masalah. Tapi saya tidak murni mesin, jadi S1, S2 saya mesin, tapi S3 saya teknik lingkungan. Jadi saya punya fokus yang lebih besar ke masalah sampah. Bagaimana sampah ini dimanfaatkan. Dan itu tadi, kalau urutan-urutannya benar ya, pertama, apakah dia sudah di-reduce? Oke, sudah di-reduce, oke. Apakah dia sudah di-reuse? Oke, dia sudah di-reuse. Apakah sudah ada upaya recycling? Oke, ini sudah upaya recycling. Apakah sampahnya sudah dipilah? Oke, ini sudah dipilah. Nah, baru kita bicara pengolahan sampah. Kalau sampahnya tidak bisa diolah menjadi bahan baku, kita olah menjadi sumber energi. Kalau tidak bisa diolah menjadi sumber energi, ya sudah, dibakarlah. Selama dibakar, karena dia menghasilkan panas, sebagai orang mesin, saya akan ambil panasnya untuk dimanfaatkan untuk proses-proses yang lain. Salah satunya
menjadi listrik. Baik Pak, mungkin Pak, Ya. ini pertanyaan dari saya nggak apa-apa ya Pak sedikit? Oh boleh. Mungkin kalau misalkan dari kami mungkin ada alternatif lain seperti autoclave seperti itu Pak. Aha. Mungkin dia dalam temperaturnya tidak setinggi insinerator gitu kan, tapi mungkin bisa juga memusnahkan si zat-zat berbahaya di sampah itu. Itu bagaimana Pak? Apakah menjadi alternatif juga selain insinerator? Oke. Autoclaving itu sebetulnya apa ya saya bilang ya, anaknya hidrotermal. Prosesnya serupa loh. Tapi autoclaving itu biasa berproses di 120 derajatan ya. Kira-kira temperaturnya sekian, kemudian tekanannya juga cuma di sekitar 2 bar. Jadi kemampuan dia mengolah sampah itu tidak sedahsyat kemampuan mengolah sampah dengan menggunakan hidrotermal. Utamanya autoclaving itu digunakan untuk memusnahkan limbah biologis, bakteri, virus, kemudian sampah-sampah, bukan sampah-sampah ya, zat-zat patologis, misalkan potongan daging manusia, darah, itu disterilkan dengan autoclaving. Itu alternatif yang menarik, tapi dia akan menghasilkan produk lain yang tentu harus kita olah lagi. Saya ambil contoh misalkan tadi masker ya. Jadi Ya, Pak. masker ini kita coba dengan cara autoclaving juga. Ini jadi cerita sedikit nih, penelitian yang benar-benar sedang saya lakukan. Pak, mungkin maaf memotong, ini tadi ada hasil pollnya juga Pak. Oh iya. Nah, ini saya juga lagi lihat ya, mayoritas diolah secara termal ya. Betul, Maksudnya Pak. dibakar aja gitu ya daripada diproses yang lain. Ya itu bagian yang paling itu fungsinya insinerator. Pintu terakhir kalau orang sudah putus asa daripada dia dibuang tapi nanti dipakai ulang, ya udah terpaksa dibakar. Nah, kembali lagi ke autoclaving. Yang dia lakukan itu hanya memusnahkan atau menetralkan limbah-limbah biologis. Tapi nanti akan ada limbah-limbah yang lain berupa limbah kimiawi. Saya ambil contoh tadi di masker N95 ya. Jadi di masker N95 itu ternyata lumayan gimana saya bilangnya ya, lumayan beresiko ketika dia hendak dibakar karena ada material-material yang berpotensi akan mengeluarkan klorin di situ. Makanya ini saya berusaha minta saran dari teman-teman, baiknya diolahnya bagaimana, siapa tahu ada opsi yang lain nih, yang 16% nih. Karena kita kerepotan juga kalau harus langsung dibakar. Anyway, ketika kita sterilisasi dengan autoclaving, memang bakterinya mati. Tapi efek yang pertama adalah dia tidak bisa memusnahkan zat-zat kimia. Jadi limbah B3 yang terdiri dari zat kimia, misalkan obat, itu tidak bisa dimusnahkan dengan autoclaving. Dia akan tetap berupa limbah B3. Yang kedua, ternyata maskernya berubah bentuk. Jadi si serat-serat yang tadi, kan N95 itu artinya 95% dia tersaring ya. Itu dia jadi berubah menjadi membesar ketika di autoclaving karena kepanasan. Jadinya N95-nya turun, mungkin jadi N50 aja tuh. Ini kita masih, ini yang sedang diteliti lah. Kira-kira gitu sih. Baik, terima kasih banyak Pak jawabannya, dan saya dapat info dari Zagi, mungkin karena sudah sore Pak, mungkin ada teman-teman juga yang mau nyiapin buka puasa ya Pak ya. Oke. Mungkin sampai sekian sesi webinar hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah berkunjung di webinar ini, sampai hampir 700 orang tadi, 690-an. Dan terima kasih juga Pak Panji yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi dan sharing-sharing ya Pak soal inovasi limbah pada hari ini. Mungkin kalau saya kesimpulkan sedikit ya Pak poin-poinnya. Mungkin yang pertama itu kayak seperti pengolahan sampah itu perlu pandangan yang holistik ya Pak, tadi yang seperti Bapak bilang. Kalau misalkan dari teknik mesin mungkin emang tidak suka pengolahan sampah seperti insinerator mungkin ya, tapi mungkin dari sudut pandang yang lebih besar, mungkin memang kita harus melakukan pengolahan sampah ini. Dan bagaimana kita menjadikan waste to energy ini, si waste itu adalah energi itu sendiri ya Pak ya. Dan tadi Bapak juga sedikit memaparkan tentang beberapa tantangan sampah di Indonesia ya Pak, seperti karakteristiknya masih beragam, dan mungkin perlu disadari juga oleh kita bahwa ternyata pemilahan itu penting banget ya Pak ya, dari kita sebagai sumber menghasilkan si sampah ini.
untuk kita memilih itu sangat membantu teman-teman yang di ujung ya Pak, yang di hilir gitu ya Pak ya. Jadi Iya. teman-teman yang mendengar ini bisa mulai memilah sampahnya dari di rumah gitu ya. Ya, Jadi pertanyaannya memang memilah sampahnya seperti apa mungkin ya. Nanti ya, itu butuh diskusi yang agak panjang karena ya, pemilahan sederhana tadi organik anorganik ini tidak cukup untuk proses recycling. ya, Ya lumayan membantu tapi tidak cukup. baik. Ya, jadi teman-teman, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya dan pertanyaan juga cukup banyak. Terima kasih juga sudah mengisi pollnya. Untuk nanti soal upload di YouTube-nya ntar akan diupload setelah sesi semua webinar ini selesai. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, akan di-share juga nanti materinya. Ini yang pertanyaannya bisa dijawab lewat apa ya yang belum Oh, yang belum itu ya terbahas. Pak ya? Oh baik, nanti mungkin kami kolektifkan dulu ya Pak ya. Nanti kami kasih ke Bapak lagi mungkin ya. Nanti lewat, ntar saya tanya juga ke Zagi sih Pak. Tapi nanti direkod semua sih Pak pertanyaannya. Iya, Yang soalnya belum ya direkod. kasihan sayang Ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dibilas gitu ya. ya. Mungkin saya nggak tahu di YouTube bisa chat atau gimana. Oh ya, nanti mungkin kita cari caranya Pak ya. Mungkin dari Pak Panji sendiri ada closing statement Pak untuk harapan untuk mahasiswa gitu Pak. Mungkin dalam inovasi lima. Ah, untuk mahasiswa ya. Hmm, saya biasanya selalu bilang gini sih, kita itu diciptakan sama Allah itu redundant, terutama di bagian mata dan telinga dan lubang hidung. Mata kita ada 2, telinga kita ada 2, lubang hidung ada 2. Kalau mata kita amit-amit ya diambil 1 gitu, itu masih ada 1. Begitu juga telinga, begitu juga lubang hidung. Tapi mulut itu cuma 1. Jadi mulut itu tidak didesain untuk redundant. Kalau tidak ada mulut tidak apa-apa. Tapi kalau sampai hilang penglihatan, hilang pendengaran, atau hilang pernafasan, ini bubar gitu. Jadi tolong dimanfaatkan baik-baik. Ya kita harus bersyukur kita diberi karunia indera-indera yang lengkap ya, dan itu tolong lebih banyak digunakan daripada mulut yang digunakan. Tangan juga ada 2 loh, redundant ya. Artinya ya alih-alih kita banyak bicara, lebih baik memang banyak mengamati, banyak melihat, berempati, merasakan masalah, dan akhirnya menyelesaikan masalah. Gak ada hubungannya sama limbah ya. Ya apa-apa Pak, Waduh. jadi insight juga Pak. Sip, baiklah, terima kasih banyak Pak Panji. Terima kasih juga teman-teman, 600 orang lebih yang hadir dalam webinar hari ini. Saya Sasa selaku moderator undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini ada yang minta kontak Bapak juga ya Pak, bisa nanti akan kami sampaikan. Boleh. Ya, nanti saya kasih ke Sasa aja mungkin ya.